Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dengan NIM 3203131040 dari kelas Geografi C 2020 Universitas Negeri Medan. Dan teman saya Nanda Agustriana, saya berasal dari kampus Hijau Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi Stampu 2018. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana profesionalisme guru dalam menghadapi pandemi COVID-19 di era 4.0. Sebelum ke inti permasalahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu profesionalisme. Menurut saya sendiri, profesionalisme itu adalah sifat ataupun kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajibannya, terkhusus untuk seorang guru. Menurut Anda bagaimana? Jadi kalau menurut saya itu profesional itu bisa dikatakan kita sebagai guru bisa mengkondisikan atau menghemat waktu kita antara waktu kita kerja di sekolah sebagai guru mengajar ataupun kita mengajar di aplikasi Zoom melalui daring, dan menghemat waktu kita untuk di rumah mengurus rumah tangga selaku guru. Menurut saya sih seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu nih, di zaman sekarang ini para pemerintah mengkhususkan kita sebagai mahasiswa ataupun murid yang berada di sekolah, mengharuskan kita untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nah, menurut Anda sendiri nih, bagaimana sih menurut Anda, apakah tingkat keprofesionalisme seorang guru yang dulunya bersikap profesional di sekolah namun harus berubah profesi menjadi seorang guru yang harus melakukan pembelajaran secara daring? Ya sebenarnya sih tergantung ya kan, karena gini, ada sebagian guru yang memang dia peduli sama muridnya, dan ada pula yang sebagian guru itu dia ya udahlah gitu, muridnya bisanya itu belajar sendiri. Mungkin persepsi orang seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat gitu selaku saya sekarang masih mahasiswa gitu ya, kalau lihat anak-anak sekarang itu yang masih SMP, SMA itu, karena guru itu ya masuk gitu melalui daring atau pakai Google Meet atau Zoom gitu kan. Orang itu ya cuma ngasih tugas, oh kerjakan ini ya nak, kerjakan ini dari bab ini, ringkas, terus kumpul ya nak gitu. Nah ya udah, setelah itu absen, ya udah gurunya keluar gitu. Nah jadi menurut saya itu sih muridnya itu nggak dapat apa-apa dari pembelajaran yang jumpanya tiap hari gitu. Nah dia itu bahkan kadang kan ada, kalau misalnya di sini tuh di kampung saya sendiri itu ada yang sekolah dia masuk per tiap minggu. Nah jadi per tiap minggu itu kan siswanya itu ngambil tugas, ngambil beberapa soal. Nah udah dikasih soal nih sama gurunya kan, jadi siswa itu mengerjakan soal selama kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu, dan dikumpul setelah batas waktunya seperti itu. Nah jadi menurut saya sebenarnya kalau profesional dalam daring itu kurang sih, menurut saya seperti itu. Menurut saya sendiri tergantung sih dengan sikap profesionalisme seorang guru. Kebanyakan seorang guru profesional dalam menjalankan tugas itu di sekolah. Namun pada masa sekarang ini, di masa pandemi saat ini, banyak guru-guru yang dalam artian kurang tingkat profesionalisme. Kenapa? Karena dilakukannya proses pembelajaran daring. Satu faktornya mungkin guru tersebut berpikir bahwa dengan pembelajaran dengan adanya pembelajaran daring, otomatis para mahasiswa ataupun siswa-siswanya lebih efektif untuk mendapatkan materi hanya melalui media lain seperti contohnya Google. Nah, dengan begitu kemungkinan seorang guru tersebut mengurangi tingkat keprofesionalisnya. Dan tentunya seorang guru tersebut mungkin berpendapat bahwa dengan pembelajaran daring tersebut mereka hanya tinggal memberikan tugas kepada mahasiswa, dan kemudian siswa itu mengumpulkannya ke aplikasi pembelajaran lainnya. Nah, seperti yang sudah kita jabarkan tadi bahwa guru kebanyakan hanya memberikan tugas
tugas kepada mahasiswa dan murid-muridnya. Nah, menurut Anda sendiri nih, apakah efektif nggak sih dalam artian guru tersebut hanya menilai tugas-tugas mahasiswa tersebut tanpa mengetahui tingkat kepintaran ataupun tingkat kemampuan dari mahasiswa itu sendiri? Menurut saya sih nggak efektif, karena ya kalau misalnya cuma berdasarkan nilai aja kayak gitu dan gurunya tanpa mengetahui kepintaran siswanya, ya percuma sekolahan gitu kan. Toh dapat nilai yang tinggi tapi isi yang didapatnya selama sekolah itu nggak ada apa-apa gitu. Percuma lah nilai rapotnya 90 atau A, B gitu 90, 95, 98, tapi kepintarannya nggak ada, percuma gitu. Toh nanti dia kalau keluar gitu mau ikut seleksi di universitas manapun kan itu ada namanya ujian seleksi kan. Nah jadi kalaupun dia nggak ada yang didapatnya selama sekolah SMA itu, otomatis itu kan dia nggak akan bisa menjawab sempurna pertanyaan yang akan diujikan nantinya. Seperti itu sih menurut saya. Nah, satu lagi nih, menurut Anda, jika ada seorang guru yang tetap melakukan kewajibannya untuk melakukan sistem pembelajaran kepada mahasiswanya, baik itu daring ataupun secara tatap muka, apakah Anda setuju kalau misalnya guru tersebut bisa dikatakan profesional karena mungkin dia akan memberikan tugas melalui online, namun dia tetap memantau para siswa ataupun mahasiswanya tersebut? Ya bagaimana, namanya kita masih keadaan COVID-19 dan belum bisa namanya kita itu tatap muka secara langsung. Ya diharapkan ya kita bisa lihatlah sekarang, walaupun mungkin selama kita daring ini yang ya ada yang kita dapat, ada yang enggak sepenuhnya kita dapat apa yang disampaikan oleh guru atau dosen kita. Ya menurut saya sih guru atau dosen itu udah melakukan yang terbaik, sudah profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu kan, dia kan ada namanya RPP gitu kan. Nah jadi kan RPP itu kan dia kan belajarnya itu kan mengajarkan sesuatu itu kan melalui RPP dia. Nah menurut saya sih dia itu tetap guru atau dosen itu tetap profesional gitu dalam mengajar, walaupun memang keadaan sekarang itu masih secara daring. Kalau menurut saya sendiri sih, saya setuju dengan argumen yang saya katakan tadi. Guru tersebut memang seharusnya layak dikatakan profesional jika dia memang mampu untuk memberikan kewajibannya kepada mahasiswanya. Dia tetap memberikan materi-materi yang tentunya belum dipahami oleh mahasiswa tersebut. Nah, kemudian walaupun dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini, guru tersebut juga harus tetap memberikan materi yang cukup luas kepada mahasiswanya tanpa mereka hanya membebankan kepada siswa-siswanya tersebut. Sekedar tambahan ya untuk siswa-siswa sekarang itulah diharapkan lebih efektif lah dalam mengatur waktunya untuk belajar. Ya seperti yang kita lihat keadaan sekarang ya kan, kita sulit untuk bertemu langsung tatap muka, dan diharapkan pada saat daring ataupun pada saat belajar gurunya ngajar ya didengarkan baik-baik supaya apa yang disampaikannya pun bisa kita terima dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudari Nanda. Baiklah, sekian hasil dari video podcast pada mata kuliah profesi pendidikan kali ini. Bila ada kesalahan ataupun kata-kata kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.